Kita hidup di dunia yang terlalu sibuk menjual mimpi-mimpi plastik. Dari billboard sampai algoritma sosial media, semuanya dirancang untuk membuat kita merasa kurang. Kurang kaya, kurang cantik, kurang sukses, kurang segalanya. Dan karena itu, kita dipaksa untuk mengejar, membeli, memamerkan, bahkan menciptakan persona semu demi validasi. Tapi, ada titik di mana manusia mulai muak, bukan karena kalah, tapi karena sadar. Semua ini semu, basi, dan melelahkan. Melepaskan keterikatan dari hal-hal duniawi bukan berarti kita harus pindah ke gunung, menolak gaji, atau hidup tanpa ponsel. Bukan itu, ini tentang mentalitas, cara memandang dunia. Ini tentang meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Ini tentang tidak dikuasai oleh apapun yang bisa hancur dalam sekejap mata. Dan kalau kamu merasa mulai berbeda, mungkin beberapa tanda ini sudah mulai tumbuh dalam dirimu tanpa kamu sadari. Pertama, kamu tidak lagi panik ketika kehilangan sesuatu. Dulu kehilangan barang membuat kamu panik seakan nyawamu tinggal setengah. Kehilangan uang 1 juta rasanya seperti terkena kutukan 7 turunan. Sekarang, ketika kehilangan, ya sudah, sakit iya. Tapi panik membabi buta, tidak lagi. Kamu tahu bahwa yang datang bisa pergi, dan yang pergi bukan akhir dunia. Kamu tetap hidup, tetap bernapas, dan yang penting, tetap waras. Kamu mulai melihat kehilangan sebagai bagian dari hidup, bukan malapetaka. Kamu tidak lagi mencengkeram erat apa yang kamu miliki, seolah-olah itu bagian dari identitasmu. Karena kamu tahu, terlalu lekat pada sesuatu justru membuatmu rentan, pecah, dan bodoh dalam keputusan. Kehilangan jadi semacam guru. Ia mengajarimu untuk memilah antara yang penting dan yang hanya kelihatan penting. Dan kamu mulai menikmati ketenangan dari tidak lagi bergantung secara emosional pada uang, barang, status, atau orang. Sebab kamu sadar, semua bisa lepas sewaktu-waktu. Dan anehnya, ketika kamu tidak takut kehilangan, hidup justru terasa lebih ringan, lebih bebas. Kamu tidak lagi menjadi budak dari hal yang bisa dirampas kapan saja, dari genggamanmu. Kedua, kamu sudah tidak peduli lagi dengan gengsi. Ada masa ketika kamu membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin dilihat, ingin diakui, atau ingin dikagumi. Pakaian bermerek, makan di tempat mahal, liburan ke tempat yang Instagramable, semua demi terlihat keren. Sekarang, kamu bahkan bisa pakai kaos usang dan sandal jepit ke warung tanpa merasa kurang harga diri. Kamu sadar, gengsi itu racun. Ia membuatmu hidup demi pandangan orang lain. Dan yang lebih lucu lagi, kamu berusaha memuaskan mata orang yang bahkan tak peduli jika kamu jatuh miskin esok hari. Sekarang kamu lebih fokus pada kenyamanan dan makna, bukan kemasan dan pameran. Kamu tidak merasa perlu membuktikan apa-apa ke siapa-siapa. Mau kamu naik motor butut atau mobil mewah, kamu tahu nilaimu tetap sama. Kamu tidak butuh aplaus dari penonton anonim. Kamu hidup untuk dirimu, bukan sebagai tontonan publik. Dan di titik itu, kamu merdeka. Karena hidup tanpa gengsi artinya hidup tanpa tekanan. Kamu tidak lagi perlu memaksakan diri hanya supaya terlihat manis. Ketiga, uang sudah tidak mengontrol suasana hatimu. Dulu, saldo rekening bisa menentukan kadar bahagiamu. Kalau banyak, senyum lebar. Kalau tipis, galau. Sekarang, uang tetap penting, tapi tidak lagi menjadi penentu arah emosi. Kamu tahu uang itu alat, bukan tuan. Ia penting, tapi bukan pusat gravitasi hidupmu. Kamu tetap kerja, tetap berusaha, tapi kamu tidak lagi mengukur hidup dari nominal. Kamu lebih peduli soal waktu, hubungan yang tulus dan menyenangkan, dan kebebasan berpikir. Karena kamu tahu, kekayaan sejati bukan soal jumlah, tapi tentang bagaimana kamu bisa menikmati hidup tanpa harus membayar semuanya. Ada rasa tenang yang muncul saat kamu tidak lagi menaruh harga dirimu pada slip gaji. Saat kamu bisa bahagia tanpa harus membeli sesuatu. Dan ketika uang datang, kamu terima dengan syukur. Ketika pergi, kamu lepas tanpa dendam. Itulah tanda bahwa uang tidak lagi mengendalikanmu. Dan siapapun yang bisa mencapai titik ini, sejatinya ia lebih kaya daripada miliarder yang hidupnya dipenuhi oleh ketakutan,
dan rasa selalu curiga. 4. Kamu tidak lagi butuh validasi dari orang lain. Satu like dari orang asing di media sosial dulunya bisa membuat harimu cerah. Sekarang, kamu bahkan malas membuka notifikasi. Karena kamu sadar, validasi itu candu. Dan candu membuat kamu kehilangan arah. Kamu jadi hidup untuk impresi, bukan untuk esensi. Tapi sekarang kamu mulai tenang dalam diam. Tidak semua harus diumumkan. Tidak semua harus dikomentari. Kamu tahu apa yang kamu jalani, kamu yakin dengan pilihanmu, dan kamu tidak butuh suara luar untuk menguatkannya. Kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Validasi dari luar hanya bonus, bukan kebutuhan. Dan karena itu, kamu tidak mudah terombang-ambing. Tidak gampang goyah hanya karena komentar orang. Mereka tidak tahu apa-apa tentangmu. Hanya kamu yang benar-benar tahu siapa dirimu, dan itu lebih dari cukup. Saat kamu tak lagi bergantung pada tepuk tangan, kamu bisa berdiri sendiri meski sendirian. Dan itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. 5. Kamu benar-benar menikmati kesederhanaan. Sederhana bukan berarti kekurangan. Mungkin dulu kamu merasa harus selalu lebih, dan lebih. Sekarang, kamu bisa duduk sambil minum kopi di sore hari dan merasa damai. Kamu bisa tidur di kasur biasa, tapi tetap nyenyak. Karena kepalamu sudah tidak dipenuhi hasrat ingin ini dan itu tanpa henti. Kesederhanaan memberimu ruang bernapas. Tidak banyak yang harus dikejar. Tidak banyak yang harus dijaga. Tidak banyak yang harus kamu pikirkan. Dan dalam ruang itu, kamu bisa benar-benar hadir, menikmati momen tanpa harus memikirkan apa yang ingin kamu beli selanjutnya. Kamu mulai sadar bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap kebutuhan, ternyata hanya keinginan yang ditanam iklan. Matamu tidak lagi lapar. Kamu mulai memilih apa yang esensial dan mengabaikan yang hanya memuaskan ego sementara. Dan karena itu, kamu merasa lebih hidup, lebih jujur, lebih utuh, lebih damai. 6. Kamu tidak lagi terobsesi menang dalam segala hal. Dulu kamu ingin selalu jadi yang paling benar, paling hebat, paling unggul. Bahkan dalam debat receh pun kamu ngotot sampai urat leher keluar semua. Sekarang, kamu bisa dengan santai berkata, terserah, tanpa merasa kalah. Karena kamu sudah sadar, banyak hal dalam hidup ini tidak perlu dimenangkan. Cukup dilewati dengan tenang. Kamu paham bahwa ego seringkali menyamar jadi ambisi. Dan ambisi itu, kalau tidak dikendalikan, bisa berubah jadi liar dan membuat kamu kehilangan kedamaian. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan diri ke dunia. Karena kamu sadar, dunia bahkan tidak sedang memperhatikanmu. Kamu lebih memilih ketenangan daripada kemenangan. Kamu tidak ingin hidupmu diatur oleh pertempuran ego yang tak ada ujungnya dan tak ada untungnya. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus maju, dan kapan harus mundur dengan elegan. Bukan karena kalah, tapi karena kamu tidak ingin buang energi untuk hal yang tidak memberi nilai sejati. Kamu tidak lagi berdebat hanya untuk menunjukkan bahwa kamu sebenarnya bisa. Kamu lebih memilih diam karena kamu sudah menguasai diri sendiri, dan itu kemenangan yang sebenarnya. 7. Kamu tidak gampang tersinggung. Kata-kata dan sikap buruk orang lain tidak lagi melukai sekuat dulu. Kamu bisa menerima kritik tanpa terbakar. Bahkan ketika dihina, kamu bisa tetap tenang dan menganggap itu sebagai suara yang tidak layak disimpan dalam hati. Kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh ucapan dan sikap orang yang bahkan tidak mengenalmu seutuhnya. Orang yang masih penuh keterikatan mudah tersulut karena harga dirinya masih ditaruh di luar. Tapi kamu sudah melepas banyak beban. Kamu tidak lagi hidup dari pujian dan validasi, jadi juga tidak akan hancur karena hinaan. Kamu jadi kebal bukan karena keras, tapi karena sudah tidak lekat. Rasa mudah tersinggung biasanya lahir dari ego yang terlalu gendut. Kamu kini menjaga ego tetap kurus kering. Kamu sadar, hidup ini terlalu pendek untuk dihabiskan dengan kemarahan karena pendapat dan sikap orang lain. Dan pada akhirnya, kamu sadar bahwa banyak konflik yang terjadi bukan karena mereka kasar, tapi karena kamu terlalu rapuh.
Tapi sekarang, kamu sudah cukup kuat untuk tidak bereaksi. Kamu diam bukan karena bodoh, tapi karena kamu sudah selesai. 8. Kamu bisa merasa bahagia meski tanpa apa-apa, bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu tahu bahwa rasa cukup datang dari dalam diri, bukan dari luar. Ada damai yang muncul ketika kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada pencapaian. Ketika kamu bisa bangun pagi, menghirup udara segar, dan merasa ini sudah cukup. Ketika hati merasa cukup, kamu akan menerima apapun dan berapapun dengan sukacita. Namun ketika hati tidak pernah merasa cukup, sebanyak apapun ia diberi, sebanyak apapun yang sudah ada dalam genggaman, ia akan terus merasa kurang. Hati yang merasa cukup adalah akar kedamaian, dan hati yang tidak pernah merasa cukup adalah akar penderitaan. Mungkin dulu kamu merasa harus punya ini itu dulu baru boleh bahagia. Tapi sekarang kamu tahu, menunda bahagia sampai punya sesuatu itu jebakan. Karena nanti pun tetap akan ada keinginan baru yang membuatmu merasa kurang lagi. Siklus itu tidak ada ujungnya. Kini kamu bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil, bercengkerama dengan keluarga, duduk sendirian, dan menikmati suara hujan. Merenung, menikmati langit senja. Kamu bisa tersenyum bukan karena punya lebih, tapi karena kamu hanya membutuhkan sedikit. Kebahagiaanmu bukan lagi hadiah dari dunia, tapi hasil dari kesadaran bahwa kamu sudah cukup, dan itu sendiri adalah berkah yang luar biasa. 9. Kamu tidak segan memberi. Memberi bukan lagi sesuatu yang kamu lakukan ketika berlimpah. Kamu memberi karena kamu tahu nilai kebaikan tidak ditentukan dari jumlahnya, tapi dari niat di dalamnya. Kamu tidak menunggu jadi kaya untuk peduli. Orang yang masih melekat dengan dunia biasanya sulit berbagi. Karena di pikirannya, memberi itu mengurangi. Tapi kamu tahu bahwa memberi justru menumbuhkan. Kamu merasa ringan saat bisa menolong, meski tak dibalas. Kamu bahkan tidak mencatat apa yang pernah kamu berikan. Karena kamu tak sedang berbisnis kebaikan. Kamu memberi tanpa pamrih, tanpa embel-embel, tanpa berharap citra baik. Kamu bahkan memberi pada orang yang tidak bisa membalas. Kamu tahu, siapapun yang masih perhitungan dalam memberi, belum benar-benar merdeka dari kerakusan. Dan saat kamu bisa memberi tanpa rasa kehilangan, itulah tanda kamu telah melampaui keterikatan. 10. Kamu tidak lagi menganggap dunia ini tujuan akhir. Kamu sadar dunia ini bukan rumahmu. Ini hanya tempat singgah, bukan kampung halaman tapi halte menuju sesuatu yang lebih kekal. Dan karena itu, kamu tidak lagi membangun istana di tanah yang akan runtuh. Kamu tidak repot menumpuk apa yang pada akhirnya akan ditinggal. Kamu menjalani hidup dengan tekun, tapi tidak terjebak padanya. Kamu punya mimpi, iya. Tapi kamu tahu, semuanya fana. Jadi kamu tidak menjadikan dunia ini sebagai pusat hidup. Kamu perlakukan ia sebagai ladang. Kamu menanam dan merawat. Dan karena itu, kamu tidak hancur saat dunia tidak memberi sesuai harapan. Kamu tidak menggugat nasib seperti anak manja. Kamu tenang karena kamu tahu ini bukan tempat tinggal sebenarnya. Mereka yang melepaskan dunia bukan berarti membencinya, tapi mereka tahu batasnya. Dan kamu sekarang mulai paham di mana batas itu. Kamu hidup di sini, tapi hatimu tak terikat di sini.